Begitu pilihannya cuma dua sih sebenarnya. Kalau gua bilang ya, pilihan cuma dua. Lu ngebasis atau lu berangkat lebih pagi. Nah, karena gua orang yang tipikal susah bangun pagi. Jadi gua ngebasis. Iya, ngebasis aja tuh. Gitu. Artinya lu sudah siap nih dengan segala resiko yang akan terjadi. Benar. Gue pikir tuh namanya bober buat nakut-nakutin doang. Ini mah bukan nakut-nakutin ini mah. Ini memang bener-bener. Iya, bener-bener. Lu gue bacok. Gitu. Aduh, gua begini ya. Iya. Gua langsung sekolah begini amat sih. Rintangannya begini amat sih. Iya. Jalan gue cuma pengen sekolah. Nah, Bang Ben, sebelum Bang Ben masuk sekolah di Kampung Jawa nih, saat SMP nih Bang Ben, apakah Bang Ben sudah punya tujuan sekolah sebelumnya? Ada man, ada. Karena dulu SMP itu gua nggak tahu dunia STM gimana. Cuman gua sekolah yang pengen gue incer dulu SMA Negeri 95. Pesko. Iya bener, SMA Negeri 95. Di situ karena menurut gue ya itu kan dulu sekolah SMA lumayan favorit lah. Di bilangan Kalideres sana. Iya, lumayan favorit. Dan alhamdulillahnya sebenarnya nem waktu itu zaman nem man ya. Iya. Masuk di 95. Itu gue udah sampai daftar man. Udah sampai ke sekolah, ke sekolah 95, ngelihat persyaratannya lah, nem-nya segini. Alhamdulillah nem gue keterima. Itu gue bawa formulirnya ke rumah, itu kan harus wali yang nanda tangannya. Gue bawa ke nyokap tuh bilang, emang pengen masuk sini, kan abang juga masuk sini. Ya, pengennya masuk sini. Ya udah, ntar dah tunggu abang lu katanya. Ya. Tunggu abang lu, ya udah. Kebetulan abang gue balik gawe, dia nanya, emang lu pengen sekolah di mana? Ngasih formulir deh tuh nyokap. Nih, adek lu pengen sekolah di sini nih. Dibaca sama dia. Nah, dia bilang, lu emang kagak mau sekolah STM? Gak mau. Karena memang beberapa dengar dari sekitaran rumah tuh STM, wah tuh, inilah, itulah. Ada yang sampai bilang, ada yang sekolah kalau ulang tahun nyari kuping lah. Ya kan takut. Gak mau gitu. Abang gua ngejelasin tuh pelan-pelan gini. Ya singkat cerita, pokoknya biar lulus sekolah udah punya bekal lah, langsung kerja. Itu jadi perdebatan man gue di rumah. Jadi perdebatan? Iya, karena gue jujur aja emang gue penakut anaknya. Bener-bener penakut. Enggak, ntar gini, nggak mau lah. Nggak apa-apa, lu cari aman aja katanya. Kebenaran temennya abang gue dulu ada yang lulusan dari 35 Jawa. Dikasih tahu gini, yang penting berangkatnya pagi, ini segala macem. Dengan berat hati dianterin gue sama abang gue. Dianterin daftar. Alhamdulillah ya keterima. Nah dari situ temannya abang gue cerita, kalau pengen sekolah yang bener ya begini aja. Berangkatnya dulu disuruh dia berangkatnya 4:30 pagi man. Biar aman katanya. Iya. Cuman jujur aja gue tuh tipikal orang yang nggak bisa bangun pagi pada saat itu. Susah banget bangun pagi. Ya begitu dah pokoknya. Cerita berangkat gimana ya kalau dibilang ya, bareng tukang sayur kali gua. Iya man, awal sekolah itu. Bareng tukang sayur pagi-pagi itu gua. Dan gue juga ada senior di situ, ada senior abang-abangan. Dia ngasih tahu juga pokoknya hati-hati bisa jaga diri, namanya sekolah. Sering tawuran lah, sering inilah. Ya gua jujur aja man, takut. Soal STM tuh takut bener-bener. Karena dengan gambaran atau image yang pernah lu dengar sebelumnya bang ya? Iya bener man, takut gua bener. Aduh. Lalu ketika lu masuk itu Bang Ben, lu daftar lah nih di Kampung Jawa. Lu masuk. Nah di daerah sekitaran rumah lu itu juga ada gak nih yang sekolah di Kampung Jawa Bang Ben? Nggak ada man, gue sendiri ya. Dari angkatan gue SMP, teman SMP ya, gue doang. Sendiri? Dari sekitaran rumah juga, gue doang. Nggak ada lagi. Iya. Bener-bener pas mos aja ngerasain mos gitu, kayak nggak punya teman, sendiri. Iya sendiri aja. Ya
udahlah, tapi ya udah daftar, udah masuk, Mm-mm. ya udah dah jalanin aja. Ya udah begitu. Apa alasan terkuat lu untuk tetap ngelanjutin yang notabene ini bukan sekolah pilihan gua? Kayak tadi lu bilang terpaksa. Iya. Ya karena orang tua, man. Orang tua. Orang tua itu udah, kan zaman gua dulu bayaran ya, ada uang pangkal juga. Betul. Udah masuk, man. Masa ya gue juga sebagai anak ngerti lah, dia tuh udah nyari uang buat pendidikan gue tuh capek lah, capek udah muter sana muter sini buat pendidikan gue doang. Masa gue ngecewain? Iya, dia tuh udah punya, mungkin dia orang tua punya mimpi kali, anak gue pengen gini-gini, masa gue hancurin si mimpinya dia. Betul. Itu sih orang tua sih yang gue pikir bertahan terus. Sempet ada, karena itu gue bilang bukan kemauan. Iya, bukan kemauan gue pernah beberapa hari nggak masuk sekolah, man. Itu kalau di total itu kelas 1 semester 1 39 hari gue nggak masuk sekolah. 39 hari? 39 hari. Selama semester 1 kelas? Iya. Buset, banyak. Iya, man. Itu gue inget banget itu. Karena gue merasa, set sekolah begini amat ya. Udah gitu, ada pas sekolah nih, dia bilang, besok sekolah ini ulang tahun, nyari kuping. Lah, sumpah itu down banget gue. Down banget gua. Mikirnya langsung gimana sih? Mungkin nggak tahu guanya lebay apa gimana ya. Nanti masa gua gede tanpa kuping sih. Iya, man. Tanpa kuping sih, cacat sih. Gak mau ya udah gua bolos gitu. Menyinggung tadi soal MOS, Bang Ben. Nah, bagaimana? Lu sendiri pun merasakan apa enggak? Bicara MOS, maksudnya nih MOS eksternal nih, bukan internal nih. Kalau internal kan kita sudah tahu lah seperti apa di Kampung Jawa. Nah, eksternal sendiri gimana tuh, Bang Ben? Kelas 1 MOS itu kan waktu zaman gua MOS 3 hari, man. Iya. Hari pertama gua kebeneran abang gua lagi libur. Dianterin, pulang juga dijemput. Karena mungkin dia juga tahu kali ya. Iya. Cerita dari teman-temannya, adek lu tuh gini ntar dia jemput gua. Jadi aman. Hari keduanya waktu udah bubaran MOS, guru bilang di sini aja dulu. Kakak kelas kamu tuh masih pada nungguin. Karena guru juga udah tahu pada saat itu. Nungguin. Ya, begitu pada setiap ini gerbang sekolah lah gitu, gue bilangnya tiap gang tuh ada seragam abu-abu. Iya. Mata udah lirik sana lirik sini nih. Makanya nggak boleh keluar dulu kita orangnya. Tapi sama guru dibilang ya udah yang mau pulang mah yang kalau anak sini katanya, anak sekitaran sekolah. Pulang mah pulang aja, bilang aja anak sini gitu. Cuman yang anaknya jauh-jauh gitu jangan dulu. Yang buat murid-murid jauh jangan dulu. Gue juga salah satunya. Nanti itu diam dulu. Balik dari bubaran MOS itu jam 12, gue sampai pulang jam 3 sore. Jam 3 sore akhirnya. Jam 3 sore. Pulang sendiri atau dijemput, Bang Ben? Udah sepi itu. Udah sepi. Senior abang-abangan kelas itu abangan sekolah udah nggak ada. Baru gue pulang naik 80. Nah, itu kan hari kedua. Bagaimana dengan hari ketiga nih, Bang Ben? Wah, hari ketiganya gue kena, mah. Kena. Wah, itu gue dijambak-jambak gini lah gue. Ditarik-tarik, ditanyain, anak mana lu? Ya, gue bilang, Kaldres, Bang. Tahu tuh, dia langsung teriak, nih, dorong lompat. Ada lagi abang-abang langsung jambret, sini lu. Wah, gue mau diapain nih? Mikir kan, gue mau diapain ya? Tarik, dikumpulin tuh sama anak-anak SMP yang lain. Udah lu diem-diem di sini. Itu gue antara bingung, antara takut. Ya, campur aduk dah. Ini gue mau diapain? Ya, nunggu dulu. Udah dia abang-abangan kayak kompromi gitu. Udah. Suruh jalan. Dari mana tuh, Bang Ben jalan? Kerajinan. Lewat depan. Iya. Dari Kerajinan. Sumpah itu gua kagak pernah tahu itu jalanan mana, aku nggak tahu. Soalnya gua waktu ini juga dikasih taunya naik 80, man. Gua nggak tahu ini di mana ya. Iya. Karena waktu SMP emang gua bukan tipikal anak yang suka jalan-jalan. Di rumah pulang sekolah ya di rumah. Pulang sekolah di rumah. Gue SMP aja tuh hari Minggu aja masih nungguin kartun. Waktu itu film Dragon Ball Dari jam 6 sampai jam 12 siang. Film maksudnya film seusia-usia kita lah gitu. Masih nontonin gituan gua. Karena bener-bener gua yang dibilang nggak ngerti berantem lah, nggak ngerti nongkrong lah, nggak ngerti. Gua nggak bener-bener nggak paham. Lalu setelah dari situ, Bang Ben, akhirnya lu jalan nih. Itu di perjalanan gimana ketemu dengan sekolah-sekolah lain? Di Setiakawan. Iya, itu bentrok.
Gue lupa itu rivalnya siapa, kalau nggak Budut nggak DKI gitu. Bentrok gitu. Anak SMP suruh maju duluan. Bentrok ya. Gue nggak tahu lah, bener-bener gue kagak tahu. Pokoknya gue pada saat itu nyari posisi aman, man. Di depan kagak, di belakang kagak. Di tengah-tengah nih. Iya, pokoknya kalau lihat teman-teman lari ya gue lari. Kalau ngeliat teman-teman maju ya gue maju. Ya gitu aja dah, ngikut gelombang aja dah, ngikut arus aja dah. Iya. Sampai akhirnya bentrok. Ya udah, selesai bentrok, dikumpulin lagi tuh. Dipecah lagi yang pesing lah, yang sini lah, yang situ gitu. Sampai akhirnya ditanya lagi, lu mana lu? Kalideres, Bang. Ya udah lu ikut Cengkareng lu. Ikut. Diajak ke Puri Agung Borobudur. Iya. Biasa. Diajak ke situ. Ya, pokoknya di jalan juga sambil dinasehatin lah gini ya. Karena pada saat itu gua gak ngerti, gua mah iya aja. Iya. Pokoknya kelas 1 gini. Iya aja, nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Diajak ke Borobudur itu kabur gua. Kabur. Karena gimana man ya? Perut lapar. Dan waktu SMP gua juga bener-bener yang tadi gua bilang, nggak ngerti apa-apa. Iya. Itu anak-anak pengen ke rooftop Puri Agung. Gua nanya lupa gua nanya siapa. Bang, toilet di mana, Bang? Lu di sono, lu sono. Ya udah, Bang, toilet dulu. Yaudah, habis dari toilet lu ke rooftop ya, ke atas ya. Iya, Bang. Minik kabur gua. Onger. Iya, lapar, man. Iya. Ini mau diapain lagi sih gitu. Mikirnya gitu, gua mikir negatif ya. Ini mau diapain lagi sih? Kan udah pengen pulang, lapar gitu. Kabur gua. Kabur. Di saat itu udah ada belum teman-teman lu yang udah kenal, atau lu udah kenal teman-teman lu seangkatan tuh, Bang Ben? Nggak ada. Gua udah belum kenal satu sama lain. Karena gua zaman gue SMP emang gue pendiam. Gue pendiam orangnya. Kalau dibilang introvert lah, nggak gampang bergaul gue. Gitu. Artinya lu mesti beradaptasinya nih nggak terlalu cepet. Iya, gitu, mesti lama dulu, mesti tahu nih orangnya gini, orang gini. Udah. Nah, setelah lu kabur, Bang Ben, apakah itu abang-abangan ada yang besokannya gitu kan? Ada yang, wah lu kemarin ngapa cabut? Nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Alhamdulillah ya nggak ada. Dari situ pas besoknya udah seragam putih abu-abu, ya udah gue juga sekolah seperti biasanya aja. Nongkrong juga enggak, ini juga enggak gitu. Berangkat pulang udah? Iya, berangkat pulang gitu aja, man. Nah, karena gini, Bang Ben ya, kan kita cuma beda satu tingkatan nih, Bang Ben. Gue juga belum tahu track record lu waktu kelas 1 seperti apa kan, karena begitu gue kelas 1 kelas 2 nih, Bang. Iya. Yang gue tahu lu bertiga mulu. Lu Jawa, Dodo nih yang Cengkareng terus lah. Nah, di kelas 1 sendiri, Bang Ben, lu kenal dengan Dodo Jawa itu di mana tuh, Bang Ben? Apa sebelumnya lu udah kenal gitu? Kalau sama Jawa, gue kenal justru pas gue mulai ikut basis sama Jawa tuh. Kalau sama Dodo, karena beliau punya temen juga, abang-abangan gue di rumah ada, namanya Ngocok Redli. Dia tuh, iya, dia CS-nya Dodo. Beberapa kali sering ke rumah. Jadi, beberapa kali juga ketemu gitu. Nih, Do, adegan gue gitu dikenalin. Ya kenal sama Dodo udah kenal. Dia juga udah ngenalin lah, kenalin. Cuman Dodo juga waktu masih jadi abang-abangan juga nggak pernah maksa lu kelas 1, enggak sih? Enggak pernah. Enggak ada intervensi? Enggak ada sih. Baik dia orang. Nah, yang tadi lu bilang tuh, Bang Ben, kenal Jawa ketika lu sudah mulai aktif ngebasis. Iya. Ada alasan apa lu mau ngebasis? Karena kan bicara sebelumnya lu anak yang berangkat pulang udah gitu, nggak mau ngikut anak-anak ngebasis. Di balik alasan lu ngebasis ada apa? Ya itu, man. Nah, dulu kan gua tadi cerita ya, absen sampai 39 hari. Itu akhirnya pihak sekolah ke rumah nanyain ini anak kemana aja gitu. Memang itu 39 hari, nggak tiap hari gua bolos. Seminggu kacau sih, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, gua nggak masuk. Pihak sekolah ke rumah, itu habis gua sama orang tua. Nyokap gua sampai nangis, bokap gua sampai kecewa lah. Kayak gua kan nyari duit udah capek-capek buat lu sekolah, tapi lu nya begini. Lu ngecewain gua. Iya. Gitu.
Gue cuma bisa diem aja. Sampai bokap gue ngasih ultimatum tuh. Kalau lu mau masih sekolah, keluar dari sini. Keluar dari rumah. Kalau lu udah mau berhenti sekolah, di rumah aja. Oh, di situ gue bingung. Kalau masih sekolah gue ntar gimana? Kalau nggak sekolah, masa depan gue gimana? Yaudah, gue bilang sama bokap, yaudah sekolah. Yaudah, silakan. Gue cuma bawa baju seragam, berapa setel gitu, sama sepatu. Cabut gue dari rumah. Cabut? Pagi gue dari rumah. Singgah ke? Almarhum. Oh, Kiting. almarhum Kiting. Ya, buat almarhum semoga diterima amal dan ibadahnya. Ya, kita kirimkan juga Al-Fatihah buat beliau, Bang ya. Iya, Nah, singkat cerita, Bang. Ketika lu cabut dari rumah, Bang, lu sempat kepikiran gak nih? Nyokap gua nanti gimana? Apakah nyokap gua mikirin gua gak? Pada saat itu enggak. Pada saat itu enggak. Cuman gua pengen buktiin, ya gua nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Walaupun gua nggak di rumah, gua tetap sekolah. Tetap sekolah. Itu gua di rumah Kiting seminggu gua di rumah. Ngapain aja di sana, Bang? Ya, pertama sampai rumahnya izin sama orang tuanya. Gini. Gua tuh bohong, gua minta maaf lah, gua bohong. Gua bilang di rumah lagi panas. Padahal emang gua banyak lakuannya. Di rumah lagi panas. Gini cerita. Ya udah di sini aja. Itu ntar sama si Tri katanya, makin drama Tri aja. Ya udah, sama Kiting gua di rumah. Kan pada saat itu gua nggak punya duit, man. Dia nggak punya uang saku. Si Kiting tuh almarhum ngajakin, lu mau duit nggak buat sekolah? Gue bilang kalau yang aneh-aneh gue nggak mau. Ya, gue nggak mau kalau yang aneh-aneh. Enggak, kerja apaan? Itu diajarin sama dia parkirin mobil, cuci mobil buat sekolah. Ternyata gue tahu di Kiting tuh dari sekolah juga udah nggak minta uang sama orang tuanya. Di situ. Artinya lu dapat sebuah pelajaran. Iya. Kiting ternyata dari dia kelas 1 juga buat sekolah emang udah nggak minta sama orang tuanya. Mandiri ya, dia ya parkir, nyuci mobil. Yang penting buat jajan besok ada, buat uang saku besok ada. Di situ gue seminggu di rumah. Akhirnya orang tua dulu kali ya. Iya. Nyariin tuh. Pertama nanya si Bradley dulu, nanya Ucok dulu. Nah, nyokap itu nanya, si Benny sekolah nggak sih, Fred? Sekolah kok tiap hari. Emang kenapa? Nah, nyokap gua nggak bilang kali ke dia, lagi masalah gitu di rumah. Besoknya nyokap ke sekolah. Nyari? Iya, nyari. Gua lagi belajar itu tiba-tiba dipanggil ke ruang guru. Gue bingung, padahal gue nggak ngapa-ngapain ya. Ada apaan ya? Bayaran sih udah ketutup gitu. Ada apaan ya? Bingung gue. Pas gue masuk ke ruang BP waktu itu nyokap gue di situ, dari di situ. Nyokap gue ada di ruang BP. Pak almarhum ya, Pak Asmunir ya? Iya, Pak dulu yang nyidang gue almarhum Pak Asmunir sama Pak Widodo. Iya. Nyidang gue. Sampai didudukin, ngomong sama nyokap. Gini ya, pokoknya cerita. Pak Widodo tuh sampai kayak ngebentak sih. Kamu anak gini. Ya gue minta maaf juga sama Pak Widodo, saat itu gue ngelawan sih. Gue bilang, ini kan urusan keluarga, Pak. Yang penting kan saya sekolah, tanggung jawab saya sebagai pelajar kan saya sekolah. Ya bukan cuman masa kamu gak kasih sama orang tua kamu, udah nangis nyokap gue diem aja. Akhirnya setelah dari situ lu akhirnya luluh juga? Pulang akhirnya. Ya, gue bilang sama nyokap pas di ruang BP, ya mak, nanti pulang. Ya udah pulang, ya pulang. Cuman pas udah bubar sekolah gue nggak pulang, gue ke rumah Kiting juga, pamitan juga lah. Iya. Pamitan sama orang tuanya, sama Kiting gue sama almarhum pamitan. Ya udah gue di rumah. Balik Bang. Iya. Di situ lu memetik sebuah pelajaran hidup bahwasanya gambaran dari seorang teman, Bang ya. Iya, benar man. Nah, lalu Bang, kita bicara di soal basis. Yang akhirnya lu memutuskan untuk ngebasis nih, Bang nih. Apakah lu sebelumnya udah tahu resiko jadi anak basis itu seperti apa? Dan lu sudah, gue bakal terima apapun yang terjadi ketika gue ngebasis nih? Belum, man. Belum. Nah, dari udah mulai gue pulang ke rumah, gue sekolah seperti biasanya. Nah, gue ada sempat kejadian nggak ngenakin gue waktu itu, dinaikin lah mobil gue waktu itu, Kopaja gue dinaikin sama anak DKI. Tapi waktu gue kelas 1 emang gue rapi, orangnya rapi, maksudnya jarang pakai kaos, jarang pakai sweater, ya putih abu-abu aja. Nggak terlihat mencolok seperti anak STEM, Bang. Iya, benar. Dimasukin sama anak DKI. Gue tahu itu anak DKI, gue tahu. Gue diem aja, ditanyainnya sekolah di mana, ya gue alibi lah, sekolah di sini. Ya gitulah, dipretelin guenya. Duit diambil, ini diambil. Sampai tas gue digeledah-geledah. Itu
Itu beberapa kali gue digituin sampai 2-3 kali apa 3 kali 4 kali digituin gue. Kena terus. Mikir gue apa guanya kesiangan ya. Tapi enggak lah gitu. Akhirnya gue inget banget sebelum gue ngebasis tuh ada teman gue namanya waktu itu sebangku lah. Rian. Wes, Bang Rian, anak Bojong ya. Iya. Bang Rian, kapan-kapan kita ngopi bareng, kita silaturahmi. Gue ngobrol tuh sama dia. Yan, kok gue ini waktu itu gue manggilnya Cungir. Cungir. Mir, kok gue kena mulu ya? Kenapaan? Ya gitu dinaikin sama anak DKI, gini. Gue cerita lah sama dia. Mendingan lu ngebasis aja. Basis apaan sih? Gue nggak ngerti man, beneran. Gue nggak paham. Basis apaan sih Yan? Ya ntar lu gini lah. Ntar lu berangkat rame-rame bareng-bareng daripada lu kenapa-napa kayak gitu. Emang di mana ngebasisnya? Dikasih tahu tuh lokasinya tuh. Di sini. Jam berapa Yan? Lu jam 6 aja sih tuh jam 6. Jam 6 ya? Iya, jam 6. Nah, udah cerita sama Rian, singkat cerita, ya gua pertama kali mutusin untuk ngebasis dah. Ngebasis tuh setelah dapat masukan nih. Iya, dikasih tahu lah petunjuk. Dikasih tahu lah gua. Situ gua kacang kareng, udah seragam abu-abu ya, mana itu gua inget banget udah sekolah 3 bulan apa 4 bulan gitu. Itu gua inget banget yang nanya gua waktu itu Bang Arab. Oh, Bang Arab C10 ya? Arab C10 waktu itu kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah dia. Nanya dia, lu anak mana? Gue bilang anak 35 bang. 35 mana? SMK bang. Jawa. Iya bang. Kelas berapa? Kelas 1. Lah, lu kemarin kayaknya nggak pernah kelihatan. Anak mana bener lu? Anak Jawa bang, beneran. Karena gua nggak pengen perlakuan yang kayak gimana. Iya kan, iya kan. Gue bilang saya pindahan bang dari Tangerang, saya pindah ke Kaldres. Alibi lu waktu itu bang ya? Iya. Saya pindah Kaldres. Oh pindah rumah. Iya bang. Oh ya udah di sini aja. Kelas berapa? Kelas 1 bang. Oh ya udah, ntar dah tunggu anak-anak yang lain. Baru situ bermunculan tuh ada Arya Ben, datang ada Encek Doi. Oh, Encek Doi Kamdur. Encek Doi ada, datang lah macam-macam lah. Gue lupa siapa aja tuh datang. Nah terakhir pas main naik ke atas, Dodo datang tuh. Dia kan karena udah kenal ya. Di sini Ben katanya. Iya Do. Cuman anak-anak yang lain nggak denger, nggak ngirauin. Iya. Karena omongan gue berdua di sini Ben. Iya Do. Lah, abang-abang lu mana? Nggak tahu, gue sendiri. Oh ya udah dah gitu. Nah waktu itu gue inget banget waktu pertama kali gue naik ke atas itu. Encek Doi, gue kirain dia kelas 2. Gue kirain dia kelas 2. Iya. Beneran dah. Dia nyuruh gue bawa batu. Kan gue bingung. Buat apa? Iya, buat apaan? Gue bawa tuh batu. Taruh tas kata dia. Gue taruh tas. Ya, tas tuh balikin ke depanin, taruh tas. Iya, taruh tas. Nah, Dodo ngeliat. Masa 1? Lah emang berapa Do? 3 ke? 4 ke? Lah, buat apaan? Iya, lu masih bingung, bertanya-tanya. Iya, bingung. Cuman gua nggak berani jawab. Ya udah, gua bawa tuh batu dimasukin tas. Udah, kata si Dodo. Nah, kan gua namanya naik ke atas kan, gua pikir pengen berangkat ya. Iya. Ya, gua ke tengah, gua duduk. Woi, lu ngapain duduk? Lah, gimana sih ini? Iya. Di sini aja deket pintu. Ya udah dah, lu kan tadi megang batu. Ya dah, diri gua deket pintu. Nah, situ si Encek Doi ngomong, nanti kalau misalnya gue bilang timpah ya. Karena gue pikir dia kelas 2, gue bilang, iya bang, iya siap. Ya udah, tas lu buka aja. Iya, bentrok dah tuh. Bentrok di? JBR. Ya, sama rival tuh. Bentrok di rival. Encek bilang, timpah ya gue timpah. Timpah ya gue timpah. Dari situ baru gue ngerti, oh begini ya namanya tawurannya. Waktu itu gue inget banget, Dodo bawa sajam, waduh jagain pintu. Dodo bilang sih, jagain pintu aja, kita jagain pintu aja. Karena waktu itu Dodo doang deh yang bawa deh. Ya di situ tuh gue baru set. Ternyata begini ya, bener-bener. Wah, di luar ekspektasi gue dah. Bener-bener, set deh. Nggak seperti apa yang lu bayangkan. Iya, karena kan kalau waktu zaman SMP emang gue nggak pernah ngikut-ngikutan, tapi kan gue denger cerita dari teman-teman kan, yang sering berantem anak SMP yang ya badung-badung lah, yang bandel-bandel. Gini ribut tuh, gini ribut gini. Kok apa yang gue terima gitu ceritanya sama apa yang gue alamin tuh beda banget. Beda ya. Set kok begini banget ya. Wah, ngeri dah gue. Ngeri di situ malah. Kapok gak sih setelah itu? Nah, di situ mental gimana tuh? Aduh, ciut man. Ciut. Iya, nggak ngerti apa-apa, ciut set bener-bener.
saya begini amat ya gitu. Gue mikir kemana-mana lah malah. Di situ karena gue udah kenal sama Dodo, ngobrol begini Do ya, iya cerita terus Dodo gini. Makanya besok bawa BR, gue nggak ngerti sumpah bahasa BR aja gue waktu itu gue kagak ngerti gue BR apaan Do, ini bawa golok ke, bawa apaan ke, oh sajam Do, iya nggak punya gitu-gituan. Ada ya paling sajam di rumah gue paling bisa dapur, iya buat mak gue ngiris, itu doang paling. Nggak ada Do, ya udah dah ntar dah dicariin ada. Dari situ gue udah ngerti, telat sih sebenarnya ngerti dunia STM lah. Di situ gue ngerti loh. Di situ gue baru ternyata STM tuh kayak gini ya. Wah, ngeri deh, serem. Untuk bisa sekolahnya aja tuh sulit Bang. Bener man. Tapi dengan lu memilih jadi anak BASIS saat itu, apakah lu sudah aware dengan pilihan lu Bang? Maksudnya udah ini bagian dari resiko gua ketika gua ngikut di BASIS Bang Ben. Iya, karena sebenarnya dua pilihannya man ya. Iya. Kalau lu pengen aman ya ada dua pilihannya. Kalau lu nggak ngebasis, kalau nggak lu berangkatnya bareng tukang sayur. Padahal jalur aman selain itu ada Bang? Nggak ada waktu zaman gua. Kereta? Ya maaf aja ya, Set. Lu waktu zaman itu kereta tuh kayak bukan kereta manusia. Bener dah. Apaan aja ada ya? Iya, nggak layak banget, nggak layak banget, gila itu. Ya gimana sih? Gue mikirnya orang jempet-jempetan, tak kalau jatuh bagaimana? Di situ. Bener-bener nggak layak lah waktu zaman gue itu. Begitu pilihannya cuma dua sih sebenarnya. Kalau gue bilang ya pilihannya cuma dua. Lu ngebasis atau lu berangkat lebih pagi. Nah karena gue orang yang tipikal susah bangun pagi, jadi gue ngebasis aja. Iya, ngebasis aja gue. Gitu sih. Artinya lu sudah siap nih dengan segala resiko yang akan terjadi. Benar. Apa dalam hal ngebasis Bang Ben? Apa yang terlintas dalam pikiran lu atau gambaran lu ketika lu pertama kali ngebasis aja lu udah dapat gambaran seperti itu? Iya. Imajinasi lu yang keluar atau gambaran lu ke depan, ke depannya nih kayaknya gimana gitu Bang Ben? Itu gua waktu pertama kali ngelihat aja gitu ya, Dodo udah kayak ngadu begitu. Udah serem banget man. Sumpah, ngaduin BR gitu Dodo gua udah serem banget gua sumpah. Set. Kayak orang pengen maaf. Takut gua begini ya. Ternyata apa yang dibilangin sama abang-abangan gua di rumah, ya begini. Beneran. Gue pikir tuh namanya bober buat nakut-nakutin doang. Zaman SMP kan karena denger dulu cerita dari temen ya, begitu. Ini mah bukan nakut-nakutin ini mah. Ini memang bener-bener. Iya, bener-bener. Lu gue bacok. Gitu. Aduh, gua set. Kok begini ya gitu. Iya. Gue langsung sekolah begini amat ya. Rintangannya begini amat sih. Iya. Gitu. Ya gue cuma pengen sekolah. Gitu doang sih. Aduh. Cuman ya mau gimana man? Balik lagi ya. Orang tua tuh udah ngasih biaya, udah ini, masa gue kecewain sih. Itu sih gue makanya bertahan. Ya udah terus alhamdulillah sampai lulus sih. Perbandingannya apa nih Bang Ben dengan ketika lu ngebasis dan enggak ngebasis Bang Ben? Lebih aman. Kalau gue pribadi bilang lebih aman. Karena kita waktu ngebasis itu bukan ajang-ajang untuk bener-bener kita harus berantem, enggak, bukan gitu. Karena kita sekolah ya emang harus begitu. Ya kalau kita berangkat sendiri-sendiri gitu ya nanti kejadiannya kayak yang gue alamin sebelumnya. Pernah lu alami sebelumnya. Iya, gitu aja. Ya dicagar lah, diapain lah, amit-amit ya diiniin lah, takut gitu. Mendingan rame-rame gitu. Jadi kan dia ngituin kita rame, kita juga rame. Iya. Jadi kan setimpal lah. Berantem lah jadinya gitu sih. Jadi kalau bicara soal rasio lebih kalau menurut lu secara pribadi lebih aman ngebasis Bang? Bener, lebih aman. Karena waktu di basis pun kita memang berantem, tawuran, cuman nggak ninggalin satu sama lain, bener-bener ngejaga. Apalagi gue inget banget itu abang-abangan gue bener-bener kayak yang waktu gue zaman gue kelas 1 ya, mikirin gue banget, karena ya mungkin dia juga kelas 1 digituin kali ya sama abang-abangannya. Jadi ya udah kelas 1 tuh utama. Karena melihatnya gini Bang Ben ya, ini loh regenerasi gua nih. Kelas 1 tuh utama, makanya jagain, ajarin. Gitu sih. Aman sih, gua bilang aman. Bicara tadi soal basis Bang Ben ya, yang artinya lu udah masuk basis nih. Tapi lu tahu gak lu ada di basis mana?
Gak tahu man pertama kali mana. Gak tahu. Gak tahu man bener dah. Waktu gua ngebasis tuh lucu rumah. Waktu gua ngebasis, ya kan zaman gimana ya? Kalau kita ngelewatin suka teriak-teriakan. Iya, ya kan? biasanya anak saya seperti itu. Suka teriak-teriakan. Dia pada teriak Kampung Jawa 204. Ini blow on-nya gue nih. Karena di daerah gue ada SMP Negeri 204. Oh iya, benar. Iya, gue pikir anak lulusan 204 kali nih. Iya man, gue pengen teriak Kampung Jawa 225 karena gue sekolah di 225. SMP lu, iya. Bang. Tapi sebelum gue ngelakuin hal bodoh itu, gue diem dulu. Ntar yang lain juga teriak sampai si Dodo aja Kampung Jawa 204. Ih, itu lulusan 204. Bukannya katanya Aluda ya? Iya. Gue diem tuh, gue mau. Nah, balik lagi si Rian Cungir lagi gue tanya, Yan, Kampung Jawa 204 apaan sih? Lah emang lu nggak tahu? Lah bagaimana sih? Itu kan basis lu. Gue masih nggak paham. Basis apaan sih? 24 itu atas kita dulu. Namanya bus 24. Makanya dia bilang kita tuh anak 24. Oh begitu. Gue pikir tuh dia lulusan 24. Set lu blow on amat. Kalau lulusan 24 semuanya lulusan 24. Gue nggak tahu man, bener nggak tahu. Tahu-taunya ya begitu. Nanya-nanya yang udah mungkin dia punya senior kali, mungkin dia diajarin kali. Gue sumpah nggak ada yang ngajarin gue. Nggak ada yang ngasih tahu. Ini basis kita namanya ini, nggak tahu gue. Sampai yang dibilang aja somai steel gue kagak paham. Iya. Kampung Jawa Cengkareng somai steel apaan? Gue pikir orang tukang somai setil. Keren ya kacamatanya. Gue kagak tahu. Nggak tahu gue beneran. Nah, lanjut Bang Ben ya. Setelah dari situ Bang Ben, ketika lu udah mulai ngebasis, sudah mulai dapat gambaran seperti itu Bang Ben. Bagaimana dengan chemistry yang terbangun dengan teman-teman lu nih Bang Ben? Waktu angkatan gue ya? Iya. Ya karena gimana ya, zaman gue tuh lumayan banyak man, banyak kelas satunya ada gue. Dari situ kan gue tahu ya kita cek doi kelas 1 nih, ternyata kan dalam hati setan kelas 1 ternyata. Mau pikir lau kelas 2. Gue pikir abang-abangan. Ternyata jadi akrab lah, jadi nyatu di basis, jadi nyatu, lebih kental, lebih ini. Ya udah dari situ tuh dikasih tahu sama abang-abangan, besok kelas 1 bawa BR apa? Kagak punya bang. Emang di rumah nggak ada parang apa gimana? Nggak ada. Ya udah dah dari situ tuh pada PT inisiatif bikin BR bawa. Di situ tuh kelas 1-nya juga diajarin sama kelas 2 kelas 3-nya. Lu tuh kelas 1 jaga teman-teman lu, jaga satu sama lain. Gitu. Gua kenal yang namanya Tener aja, Jawa Endar aja gua kenalnya lama gua kenal Jawa Endar. Waktu itu ceritanya nongkrong di Cengkareng. Dulu tuh zaman gua tuh ada slogan pantang pulang sebelum terang. Wajar. Sebelum lampu nyala gitu. Wah. Gua juga masih ngerasain itu. Gua pikir set nongkrong sampai malam-malam begini. Sip 3 lagi kayaknya. Set nongkrong sampai malam-malam begini. Dari situ tuh gua kenal si Jawa tuh. Endar, Jawa. Ceritanya udah habis maghrib balik. Kita bertiga tuh, gua, Jawa kan si Dodo kelas 2 kan. Naik mikrolet M13. Naik M13, Dodo kan turun di Tebaci. Ya. Nah, tinggal gua berdua sama Jawa nih. Iya. Kagak tegur-teguran, kagak ngomong-ngomongan. Akhirnya mulai dia yang ngomong, "Emang lu anak mana?" Gua anak Blok Teko, Wak. Lah, gua anak Rawalele katanya. Lah emang iya? Iya, gua anak Rawalele lah, tetangga kampung. Iya. Udah ngobrol panjang. Lu kelas berapa? Kelas 1, Wak. Iya, gua juga kelas 1 sih. Gua pikir juga dia tuh kelas 2. Abang-abangan. Iya, gua pikir dia kelas 1. Iya. Gua pikir kelas 2. Karena enggak kenal kan. Ya udah, gua pikir kenal lah di situ. Iya, di situ. Nah, mulai besok gua bikin perjanjian tuh sama dia. Lu biasanya di tempat gua nge-TM nungguin mobil 95 kau aja di kantor pos. Lu biasanya di situ jam berapa? Si Jawa bilang. Gua bilang jam 6 kurang paling, Wak. Ya udah, kalau gua lewat, lu naik aja kau aja kita biar kita bareng ke Cengkareng. Ya udah. Dari situ gua mulai intim lah sama Jawa. Mulai akrab tuh. Di situ lu mulai kenal lah dengan yang namanya Naruto. Bercanda Bang Jawa, bercanda. Masih kenal dengan Jawa nih ya. Jadi akrab malahan Bang Ben ya. Nah, setelah lu kenal dengan teman-teman lu, beberapa kawan-kawan lu nih Bang Ben nih. Artinya lu udah mengenal satu sama lain. Bagaimana dengan intensitas lu di basis sendiri Bang Ben? Adakah sebuah momen-momen di kelas 1 saat lu ngebasis yang paling lu ingat? Entah itu kejadian lucu, kejadian yang
bener-bener skor jantung atau kejadian apa? 2 kali, man. 2 kali. 2 kali, bener 2 kali. Pertama itu yang gue ketinggalan lari. Ketinggalan lari itu gue terpaksa turun di JBR. Ada Dodo. Waktu itu abang-abangannya Dodo doang. Karena Dodo kan kelas 2 kan, kelas 1. Ada Dodo doang. Ada Dodo. Bentrok di JBR sama Rival. Lari nih, lari. Udah cabut gitu kan. Karena Dodo komandonya kan dari Dodo. Cabut. Gua ketinggalan lari. Itu yang ngejar gua 2 orang apa 3 orang gitu. Udah BR semua. Gua udah dekat banget udah sama gua. Gua sumpah itu sampai gua minta tolong sama Dodo. Do, tolongin gua gitu. Do, tolongin sambil teriak. Dodo nengok, gitu. Sadar kali. Dodo cuma bawa kopel. Dia mundur dijabanin deh tuh, yang ngejar tuh dijabanin sama Dodo, dia berantem, ribut. Tapi gua nggak tega di situ. Ya Allah, kata gua teman gua teriak ke teman-teman juga itu, "Woi, Dodo, gua bilang Dodo sendiri." Kira anak-anak ngerem, mundur balik. Dia juga mikir kali karena mungkin dia pikir juga Rival mungkin mikirnya, dia kok ini nih kick balik nih. Nah, dia mundur juga. Ya udah kita akhirnya mundur juga. Dodo bilang udah mundur juga. Itu gue inget banget si Dodo itu udah bentang. Kedengeran tuh Bang. Iya, udah ngadu BR sama Kopel. Kata gue, set, ini orang begini amat ya. Iya. Karena di situ juga gue baru berapa kali ngebahas itu, gue di situ juga masih down, man. Masih takut gue. Set, ini orang begini amat. Sampai dia udah gabung gitu, gue pegangin badannya. Nggak apa-apa, Do. Nggak apa-apa. Makasih, Do. Gue bilang, makanya lari, kalau gue bilang lari, gue nggak kuat. Gue nggak kuat lari, Do. Fisik lemah emang gue. Gue emang fisiknya lemah. Gue nggak kuat lari, Do. Yaudah, anak-anak kepesing itu sekali tuh. Gue banyak lah gue sama dia. Yang kedua tuh di pesing. Gue itu sama Tanduk itu. Bang Tanduk. Iya. Sama dia bilang, Ben, ke depan yuk, ngapain? Gue bilang. Dia nenteng gue, ke depan yuk, ngapain? Nyari rokok. Dulu kan zaman gua kan ya kadang-kadang iseng juga sih mintain rokok sama Kene, ya, mintain rokok sama Temer. Iseng juga karena Temernya udah pada kenal gitu. Lagi di depan minta rokok begini, DKI turun depan mata gua. DKI pagi nih, mampus nih. Buset, gua langsung jurus, man. Buset. Angka 1000. Buset, kata gua, buset, orang pengen mintain rokok dia turun, buset. Itu keselip satu mobil gitu ya kan. Gua di sini, dia diselip mobil, pas mobil lewat, mati lu DKI pagi, mampus dah gua. Waduh. Gua lari, anak-anak maju kan pada bawa BR. Wah, aman dah tuh gua situ. Iya. Nah, Bang Tanduk sendiri gimana tuh? Bencar gua larinya. Bang Tanduk kemana, gua kemana. Iya. Itu berdua gua sama Bang Tanduk. Udah pas kejadian bentrok, nggak singkat cerita bentrok. Dia nyariin gua. Segini mana sih? Segini mana? Wah, lu lari kemana? Gua bilang, Bang, lu parah banget lu. Ya kan gua juga kagak tahu, gua tahu. Parah lu, Bang, set. Untung kita nggak apa-apa. Lu lari kemana? Ke belakang, set. Gua mau lari ke sono, ke arah pos. Pos polisi sono ke arah Grogol dia, Bang. Iya. Bedain lah gitu. Orang gua kagak bawa tas, man, berdua apa beneran emang. Tas gua taruh sama Tanduk, Bang Tanduk gua taruh. Minta rokok yuk. Udah, Bang, ayo. Gua nemenin doang. Karena yang kenal sama Temernya itu dia. Jadi, Bang, ayo. Yaudah yuk ke depan minta rokok niatnya. Nah, sementara di kelas 1 sendiri, Bang Ben ya. Kelas 3-nya siapa, Bang Ben, saat itu yang sering, maksudnya yang sering ngedampingi junior-junior nih? Zaman gua kelas 1 ya? Iya. Ada Bang Tanduk, ada Bang Epi, ada Bang Ronald, ada Bang Ger, sama Bang Utrit. Bang Utrit mah kayaknya udah simbol Cengkareng ya. Iya. Ikonik ya. Iya, Bang Utrit. Ini senior saya nih di organisasi nih, Bang Utrit. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Iya. Kalau di senior dipanggilnya Bang Adul. Bang Adul. Ada Bang Isal cuman dia karena nggak tahu rumah neneknya katanya di Pelbak juga. Iya. Dia sering ke Pelbak. Jadi di Pelbak ada, di Cengkareng ada dia. Jadi kalau lagi ke Cengkareng doang ke Cengkareng gitu sih. Kelas 2-nya ada Dodo, ada Cilung, ada Gilang. Gilang Cengkareng ya, Bang Gilang ya? Bang Cilung Kalideras. Dia tuh yang gue inget. Kalau sama dari sahabat tuh dia sendiri mulu kesian. Siapa itu, Bang? Bang Melon. Bang Melon. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Bang Melon ya. Dia kalau lagi kenalan sama orang, namanya siapa? Melon. Bukan nanas, bukan es mangka. Yang tukang rujak. Aduh, emang di STM itu setiap orang punya julukan masing-masing, Bang ya. Iya, ada yang namanya si Anu.
ganti Iya. gitu ya. Banyak sih. Banyak sih. Nah, ketika di kelas 1 sendiri Bang Ben, setelah dari kejadian itu, bicara soal rivalitas saat lu kelas 1 Bang Ben ya. Sekolah mana aja nih Bang Ben? Yang sering banget DKI. Sering banget itu tiap hari, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sisanya tuh ya, Pluit juga dia karena lebih pagi man, dia lebih pagi jadi jarang juga sih. Jarang ya. Jarang ketemu, jarang. Momen-momen kalau pagi ketemu dia tuh jarang banget. Pluit. Cuman kalau pas lagi ketemu ya bentrok, emang bentrok. Bentrok pada saat itu. Kalau dengan Budut, zaman gua kelas 1 Budut itu kayak gimana sih? Jarang man. Dibilang berantem kagak, dibilang aliansi kagak. Jadi ya masing-masing aja. Tapi dalam satu tongkrongan kan? Iya, ya tapi begitu, masing-masing aja. Masing-masing aja. Dia jalan, ya udah hati-hati gitu sih. Budut biasanya jalan lebih pagi nih Bang. Lebih pagi. Dan gue juga di Cengkareng kadang-kadang lebih pagi juga. Kadang-kadang gue jam 6 kurang 15 dari situ. Paling gue berapa orang? Gue inget banget yang paling pagi gua siapa lagi? Encek juga pagi. Datangnya sampai pagi. Yang rada siang tuh datangnya Jawa, Ade Usup. Karena Ade Usup deket kan. Oh iya. Ade Usup mah 2 kali salto. Iya. Serempet kulit pisang nyampe dia mah. Ade Usup. Nyampe. Aben yang sering siang ya. Iya. Hari Aben yang sering siang tuh dia. Udah lama juga nih nggak ketemu nih. Senior-senior saya juga ada waktu di Kampung Jawa nih. Nah, Bang Ben. Di kelas 1 Bang Ben, lu udah dapat gambaran seperti itu nih Bang Ben. Ini beranjak di kelas 2 Bang Ben ya. Ketika di kelas 2 lu artinya udah punya junior. Iya. Apakah lu memperlakukan junior lu sama seperti ketika lu di kelas 1? Enggak. Kebenaran pas zaman lu masuk ya, zaman lu masuk, gua tuh PKL. PKL 3 bulan gua. Pas baru masuk kelas 2, baru naik kelas 2 berapa hari gitu lah. Lu masih MOS kalau nggak salah. Kelas 1-nya masih MOS, gua udah PKL. Gua langsung PKL. Jadi gua nggak ngerasain namanya natar enggak. Pokoknya gua sekolah lagi udah aktivitas sekolah gitu. Seperti biasa lah. Seperti biasa. Jelunya udah pada abu-abu kan? Betul. Nggak ngerasain. Nah, bagaimana dengan seperti yang tadi lu katakan Bang Ben ya? Kelas 2-nya ada Dodok doang. Iya. Gilang dan Cilung dari Kalideres ke Cengkareng. Nah, ketika lu di kelas 2 Bang Ben, bagaimana lu ngebangun sebuah chemistry dengan junior-junior lu nih? Apa yang diterapkan oleh kawan-kawan lu Bang Ben dengan junior-junior? Kalau gua jarang man, bener kalau gua jarang lah, maksudnya kasih intervensi, kasih masukan ke kelas 1 gitu. Jarang kalau gua jarang. Yang sering Dodo, Jawa yang sering. Kalau gue jarang, kalau gue ya gimana ya, karena gue juga kelas 1 nggak diperlakuin semena-mena ya, gue juga ngapain kayak gituin anak kelas 1 gitu. Dodo Jawa juga enggak sampai yang lu ini, cuman paling dibilangin doang, nasihatin lah, jangan lah. Nah, bye-bye sekolah tuh begini ya, lu kan begini buat sekolah. Kalau bisa bawa BR tuh bukan artian dalam artian waktu zaman gue ya, bukan artian lu buat belagu, buat jaga diri gitu. Artinya nggak ada sikap dari senior ini yang otoriter Bang? Nggak ada sih, waktu zaman gua nggak ada. Dan juga nggak ada arogansi Bang Ben? Nggak ada zaman gua. Nah kalau bicara saat itu Bang Ben, bicara jumlah personil berapa banyak? Gua kelas 2. Iya. Di Cengkareng. Gua kelas 2. Karena waktu itu gua kan udah PKL kan. Iya. Pas gua masuk lagi, gua ke Cengkareng. Gue inget banget dulu 5-4 orang gitu. Dikit banget. Asli. Iya kata gue lah. Gue nanya tuh sama si Dodo sama Jawa, segini doang emang? Iya. Kemarin mah banyak. Awal-awal mas banyak banget. Iya. Lu pada kemana? Kata si Dodo. Nah dari situ juga gue baru kenal lu kali ya. Kenal lu, Bucek, yang lain-lain gitu. Set dikit amat. Dalam hati banyakan zaman gua kan 1. Dikit bener, kadang cuman bertiga, kadang cuman berdua. Set. Pahit banget ya? Iya, ini mah dalam hati ya. Ini mah abang-abangan yang banyak ini mah. Gitu. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu Bang Ben ya, di kelas 2 nih Bang Ben. Itu kalau nggak salah Bang Ben ya,
kalau nggak salah ada kejadian lucu juga nih dengan teman gue nih, Bucek. Itu kan lo ada di saat kejadian tuh. Iya. Itu gimana Bang Ben cerita itu? Itu gue bertiga-tiga itu. Bertiga-tiga. Ya, gue bertiga, gue kelas 2 ya. Nah, Dodo tuh pada saat itu kelas 2 mengulang. Kelas 2 mengulang. Jadi dia jadi satu angkatan sama gue. Jadi jatuhnya kelas 2 sama kelas 1. Gua, Dodo, Jawa, kelas 2-nya ya. Kelas 1-nya tuh Udir, Bucek, satunya nggak tahu Heru, nggak tahu Kampleng, lupa gua. Ya, itu lucu dah gua, bener dah. Sampai kalau inget tuh ketawa-tawa gua. Kadang-kadang sampai sekarang kalau bertiga kita masih Jawa, masih Dodo. Sampai sekarang main ledek-ledek kan jadi bancengan gua. Jadi bancengan. Itu gua di JBR ceritanya. Karena gua ngeliat udah banyak barangnya. Udah kita rapi aja. Tapi pas depan muka si Jawa ngeledekin waktu itu ngeledekin Bang Gendol. Lu udah tua gitu-gitulah, pokoknya ngeledekin lah pokoknya. Mungkin saat itu Bang Gendol panas kali ya, kesel kali ya. Ngejar. Nah, dan notabene kan digantung markas dia juga. Iya. Ya kan? Pas di Sahabat itu gue inget banget, di Sahabat itu gue ngeliat itu man, gue nengok ke belakang patas, lo siapa lari-lari gue bilang, lo siapa lari, Dodo nengok, DKI itu mah, DKI itu, kita di depan kan udah markas dia, kalau kita turun ke depan, wah renyak nih, renyak nih, kita nyebrang, kelas 1 duluan, tuh dia kelas 1 gue suruh duluan, gue bertiga-tiga, si Jawa pengen ngeluarin cuman ragu, bawa ada BR sih ada, saja masih ada, pengen ngeluarin cuman ragu, dia udah nyebar juga, DKI-nya udah nyebar juga. Nggak kelawan, si Dodo bilang, wah cabut aja. Karena buset, nggak kelawan ini mah kita, udah cabut. Mencar tuh gue bertiga. Gua sama si Jawa masuk ke kayaknya itu gudang. Banyak anjingnya man, banyak banget. Buset, gue sampai bertiga, gue Jawa sama Kampleng apa Heru gue lupa. Gonggongin gua, pengen diterkam. Si Jawa bilangnya, Ben, lah kok gua? Iya. Lu pikir gua pawang anjing ya? Gua malah ribut, lu pikir gua pawang anjing lu? Itu kan lu udah biasa, biasa apaan lu? Karena saat itu gua pernah beberapa kali miara anjing ya, Bang. Lu pikir gua apaan lu? Kan kagak sama. Iya, lah itu piaran gua udah kecil. Jadi gua kagak kenal. Ben, lu apain kek? Lulus kek? Lulus dicokot gua. Gua diam dulu nih. Untungnya yang punya gudang, ngapain kesini, Pak? Saya dikejar ini pelajar. Oh ya udah, dipanggilin tuh anjing ya. Udah gua ngumpet lah, Dodo, Bucek sama Kudir gua kagak tahu kemana. Gua lari kemana dah? Nggak tahu lari kemana. Singkat cerita, akhirnya gua ketemu lagi di sekolahan. Iya. Lu kemana? Si Dodo cerita katanya, set gua masuk kubangan. Gua masih Bucek masuk kubangan. Si Bucek udah teriak gini aja, tolong. Itu lucu banget tuh gua kelas 2 itu. Tolong. Si Dodo katanya, lu ngapain ke situ, Cek? Kok gak tahu do? Emang gue tadi sudah kubangan, pakai mata. Aku gak ketawa. Lucu dah gua. Aduh. Itu juga ya, waktu gua kelas 1, Bang Ben nih, kalau gua bilang abang-abangan paling enak. Bukan berarti gua dengan yang lain gak enak ya, maksudnya yang gua rasain gitu ya. Dulu pernah kita sempat ini Bang ya, sempat bentrok sama DKI di Setiakawan nih. Masih inget gitu? Masih. Gua pagi-pagi inget banget gua makan ketupat. Iya. Saat itu belum ada larangan buat ngerokok nih di kelas. Iya. Lu ngapain? Lu anak-anak udah ribut kan? Udah man, udah habis belum? Udah. Rokok Bang Ben tanggung. Udah lu taruh dulu. Baru ikut anak-anak. Nah, gue pikir wah ini asik juga nih kan, abang-abangan gitu kan, maksudnya enggak abang-abangan lain pun enggak ada sifat untuk otoriter buat wah enggak Bang Ben. Cuman memang momennya saat itu ya gue pikir nih senior gue pada ngerangkul semua gitu. Bang Ben ya. Nah Bang Ben di kelas 2 sendiri Bang Ben, bagaimana dengan intensitas dengan rival satu DKI Bang Ben? Karena bicara saat itu mohon maaf ya, bukan berarti kita mengesampingkan sekolah-sekolah lain Bang Ben. Karena memang yang terjadi saat itu DKI dan Kampung Jawa ini memang benar-benar tiap hari asli Bang Ben. Iya, tiap hari. Emang tiap hari. Apakah ada perbedaan Bang Ben ketika lu kelas 1 dan ketika lu kelas 2 Bang Ben? Sama aja man. Sama aja.
gue ngerasain gue bebas dari DKI bukan artian bebas dia enggak ini ya, maksudnya bener-bener jarang banget ya kelas 3. Kelas 3 gue. Kelas 1 kelas 2 sama aja, dia masih lumayan rame rakyatnya, gue juga lumayan banyak. Ya benturan tiap hari, tiap hari apa DKI benturan tiap hari. Dan kalau memang kalau boleh jujur, kita boleh jujur saat itu memang DKI memang jadi apa ya? Rival paling kita. Iya, kita juga anak Jawa ngakuin lah, emang dia. Kita juga, gue juga dari segi angkatan gue juga pelajar terberatnya, sekolah terberatnya dia. Lawan terberatnya, bukannya gue ngecilin sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat saat itu, enggak. Cuman emang karena sering benturan, karena tongkrongan juga deket sebenarnya. Ya, ibarat kata kita nongkrong di sini nih. Iya. 300 meter tuh udah kelihatan tuh. Udah dia. Anak DKI mau naik patasnya kelihatan Bang. Kelihatan iya. Makanya ya emang rivalnya terberat dia, apalagi tuh pada saat gua Jawa Caldersnya tuh mati, basis Caldersnya. Dikuasain sama dia. Sama DKI. Kalau DKI Caldersnya udah ke JBR juga, makin rame dia. Makin rame dia. Jadi zaman gua ramenya tuh di Pesing, memang di Pesing. Tapi kalau di Cengkareng mah dikit gua, sumpah. Itu 10 orang aja udah bilang banyak. Ya udah bilang banyak itu kayak. Tumben ini bisa main futsal. Tumben ini bisa main bola ini mah. Iya. Biasanya cuma 7, cuma 5. Kalau 10 orangnya dulu bilang rame. Udah ngetop banget Bang Ben saat itu. Rame pun kadang-kadang ada yang ngalong gitu. Kayak Ajun, kayak Kiting ke Cengkareng. Kiting sering tuh ke Cengkareng. Iya, bener Bang, Kiting almarhum sering banget di Cengkareng waktu itu. Gua kagak tahu dia ngapain kali. Tiba-tiba ke Cengkareng, lu ngapain di sini? Apa sih, emang nggak boleh amat. Orang nunggu sono aja. Enggak, gue pengen bantuin lu biar bisa jalan dari Cengkareng. Lagu banget lu bedong. Asli, di saat itu memang kalau kita bicara sekolah memang kita tuh tidak ada istilah kata janji ya. Nggak ada. Kita nggak mencari ini, Bang Ben. Enggak. Semuanya ya gua rasa Bang Ben saat itu memang semuanya pengen sekolah Bang Ben. Rival juga sebenarnya kayak gitu. Betul. Dari DKI juga sebenarnya dia pengen sekolah, cuman kan ya karena waktu saat kita masih muda ego ya. Betul. Kita dicegat, ya kita balik nyegat. Kita dicegat, kita balik nyegat, ya gitu aja terus nggak ada habisnya. Betul, karena kita juga saat itu mungkin bicara solidaritasnya dalam kalau bilang salah ya salah Bang Ben. Salah. Karena kita menjalani sebuah bukan sepatutnya pelajar melakukan hal itu Bang. Benar. Gitu. Cuman gue sih mungkin dari rival juga, dari pihak gue juga sebenarnya kita nggak mau kayak gitu-gitu. Cuman pada saat itu mungkin namanya masih muda ya, ego masih tinggi, amarah masih berapi-api, membawa nama besar sekolah masing-masing, gengsi, sama mungkin ya udah tradisi juga kayak gitu ya, gitulah. Mungkin rival didoktrin sama abang-abangannya, kita juga didoktrin sama abang-abangannya, jadi begitulah sebenarnya nggak ada sih. Kalau kayak gua nih udah lulus gitu ya, ketemu sama teman-teman rival, sebenarnya gua pernah nanya, sebenarnya lu dulu pengen gak sih begitu? Kagak, pada bilang garis besar Bang Ben ya. Kagak, pada bilang kagak. Nyesel gak sih? Nyesel. Ngapain kita gitu-gitu ya, enak sekolah gini-gini, karena udah ngerasain pada punya anak, udah ngerasain. Ya kita tuh kok gua dulu begini ya, namanya dibilang itulah penyesalan tuh belakangan. Kalau di awal ya pendaftaran. Iya bener, daftar dulu. Nyesel pasti belakangan sih. Kalau gue tahu gue begini waktu sekolah, gue rajin, gue pinter, gue benar-benar belajar. Guru ngomong apa juga sampai kepala gue puyeng juga gue dengerin. Itu. Jadi sekali lagi buat adik-adik nih ya, bahwasanya dulu tuh kita melakukan hal yang kurang tepat atau salah bukan karena memang kita pengen menunjukkan gue loh paling hebat, gue loh paling berani, bukan, tapi karena memang kita bicara satu ego, kita bicara saat itu amarah. Seperti Bang Ben yang tadi katakan, kalau bicara secara internal pribadi gitu masing, nggak ada yang mau terjadi sebuah gesekan, terjadi sebuah kontak fisik Bang Ben. Nggak ada yang mau. Sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, kita keep dulu. Tetap pantengin terus Skyrock Channel karena masih banyak cerita atau pengalaman yang akan dibagikan oleh Bang Benny. Jangan kemana-mana, pantengin terus Skyrock Channel.